Kecurigaan para pengamat, kok bisa di RI yang katanya swasembada tapi harga berasnya di 14.000, bahkan di beberapa daerah atau beberapa waktu itu bisa naik di ada audit beras ya sebelumnya. Maksud saya takutnya juga Pak Menteri dilaporin aja, oh sekian menteri, tapi ternyata belum pernah dilakukan audit, taunya hasilnya lebih rendah, kayak gitu Pak. Saya nggak tahu nih Pak, kalau di beras tuh ada auditnya gitu menurut saya. Pokoknya Pak Henry, kita sparring di sini sampai sore. Artinya per 45,35 kilo harganya sudah tembus atau jatuh ke angka 10,69. Ini kalau dikonversikan kurs hari ini 17.000, anggaplah kita di range 17.000. Kalau kita picture dari hari ini saja 10,69, ya kelihatannya kayak wah, kenapa kok di sana turun kok di sini nggak ikut turun. Padahal sebetulnya guys, guys tahu nggak, harga beras dunia internasional lagi-lagi jatuh 17% kali ini guys, luar biasa. Ini berkat apa ya? Berkat langkah dan aksi strategis yang dilakukan oleh Pak Amran dan juga Presiden Prabowo yang menjepit harga beras dunia sampai seperti ini. This season will not be the same. Rice harvesting in Myanmar is far from a time of celebration. Di pasar Amerika Serikat, Seaboard menyentuh angka 10,69 US dollar per CWT atau 100 weight guys. Kalau itu dikonversikan dengan kurs kali ini 17.000, kurang lebih jatuhnya di angka sekitar ya 4.000-an lah guys. Nah itu belum termasuk ongkos kirim, logistik, freight dan segala macam, termasuk asuransi yang bisa tembus ke angka 1.200 sampai ke 1.800 per kilogram guys. Which is itu kalau dikonversikan ya jatuh-jatuhnya hampir kurang lebih 6.000 rupiah per kilogram. Nah hal ini juga banyak tidak dipahami oleh para pengamat. Dipikirnya angka rice price ini adalah angka rice price dalam artian harga beras yang dalam keadaan sudah matang, sudah bagus, yaitu beras putih. Belum guys, ini adalah harga gabahnya guys. Dimana harga gabah ini juga hampir sama dengan apa yang ada di Thailand maupun di Vietnam yang kali ini mengalami guncangan sangat-sangat hebat. Nah fakta-fakta ini menimbulkan pertanyaan, kecurigaan para pengamat. Kok bisa di RI yang katanya swasembada tapi harga berasnya di 14.000, bahkan di beberapa daerah atau beberapa waktu itu bisa naik di atas 14.000 per kilo. Kenaikan harga beras mulai dirasakan sejak beberapa pekan terakhir. Harga beras medium yang paling alami lonjakan. Di Pasar Mardika, beras medium kini dijual di kisaran 17.000 hingga 17.500 rupiah. Jualan beras SPHP di pasar tradisional Singkawang meningkat dan harga beras SPHP di tingkat toko di harga Rp63.000. Nah, sementara di saat yang sama harga beras dunia mengalami keanjlokan. Lalu yang dipertanyakan juga apakah betul stok 5, juta ton yang merupakan wujud kristalisasi dari swasembada itu memang ada? Nah, itu dijawab oleh Pak Amran. Ada audit beras ya sebelumnya. Maksud saya takutnya juga Pak Menteri dilaporin aja. Oh sekian menteri, tapi ternyata belum pernah dilakukan audit, taunya hasilnya lebih rendah, kayak gitu Pak. Saya nggak tahu nih Pak, kalau di beras tuh ada auditnya gitu menurut saya. Pokoknya Pak Henry, kita sparring di sini sampai sore. Karena daripada ribut ini 200 juta orang. Saya jawab satu-satu. Siap. Saya ulangi Pak, ini bukan Dirjen yang melapor. BPS. Berarti Bapak sudah jawab. Jangan Bapak jawab. Iya. Oke, saya lanjut lagi. Yang kedua melapor adalah FAO. Perhatikan Pak ya. Ini 34,69. Indonesia yang melapor. Tunjukkan FAO 35,6. Tunjukkan Amerika United States Department of Agriculture. Ini 34,6. Artinya Amerika mengatakan 34,6, Indonesia FAO 35, beda 0,4. Indonesia 4. Kira-kira kalau ada sarjana hukum belum pernah belajar beras mengatakan salah, menurut Bapak mana yang benar? Menurut Bapak nih, aku bertanya satu nih, menurut Bapak mana yang benar? Saya sarjana. Ini enggak. Ini aku bertanya teman. Enggak fair itu. Dituntut kita di akhirat nanti. Aku tanya, FAO adalah putra terbaik dunia dari situ. Amerika sangat canggih, kami dari sana. Kemudian Indonesia terstruktur. Kenapa cuma data pertanian dikejar? Kalau data ini salah, berarti seluruh data ini yang ada sensus sapi, sensus salah kan? Nah, mana Bapak percaya 3 institusi yang besar dunia
kemudian sarjana hukum yang tidak pernah belajar pertanian. Datanya mana Bapak percaya? Saya percaya 3 inilah Pak. Makasih Pak. Kita bedah bersama. Yang pertama dari kenapa kok bisa seperti ini, di mana harga beras dunia kok mengalami penurunan. Yes, yang jelas gini guys, ketika yang namanya demand itu mengalami pengurangan, maka harga apapun produk itu pasti akan jatuh. Jadi ada yang namanya supply push, ada yang namanya demand pull. Nah, dalam situasi seperti ini harga beras dunia itu jatuh karena satu, Indonesia tidak lagi mengimpor. Artinya demand dunia mengalami penurunan yang sangat drastis. Bayangkan 2023 yang lalu RI itu masih impor 3 jutaan ton loh. Tiba-tiba hilang begitu saja, tidak ada yang menyerap. Otomatis jatuh karena apa? Gudang-gudang di Thailand dan Vietnam itu pada penuh semuanya dan tidak tahu mau dijual kemana. So mereka berkompetisi harga guys, jual cepet-cepetan supaya tidak rusak. Kedua, muncul India lagi panen besar ya guys, dimana akhirnya itu juga mendesak harga pasar dunia jatuh lagi. Yang terbaru akibat penutupan Selat Hormuz yang mendorong harga solar dunia naik. Nah kebetulan Thailand sama Vietnam dan kawan-kawan ini kurang banget memberikan subsidi solarnya. So, akhirnya apa? Petani Vietnam kecekik solar naik 2 kali lipat dan di Thailand solar udah tembus 40.000 per liter, guys. Lalu yang banyak tidak dibahas oleh para pengamat yang katanya Pak Amran sarjana lainnya. Bapak percaya 3 institusi yang besar dunia, kemudian sarjana hukum yang tidak pernah belajar pertanian. Datanya mana Bapak percaya? Saya percaya 3 inilah Pak. Makasih Pak. Yang pertama gara-gara misinterpretasi data harga beras dunia yang sejatinya ini bukan harga beras putih yang sudah kemasan ya guys, tapi ini merupakan harga raw price atau gabah. Ini membuat beberapa pengamat kehilangan nalar kausalitasnya antara hubungan beras dunia dan beras di RI, padahal hubungannya sangat jelas guys. Gimana apa yang terjadi sebetulnya? Pada saat RI masih impor, itu harga beras dunia naik. Dan itu terrefleksi pada harga gabah ini $13 per CWT nih guys. Kalau kita pakai kurs hari itu 16.500 sampai 16.000, maka ketemunya adalah kurang lebih jatuhnya itu 4.800. Lalu kita tambahkan juga di dalamnya logistik cost, kemudian keuntungan imported and so on. Jatuhnya itu di angka 6.373. Anggap kos-kos tadi, kos tambahan itu 1.500 per kilogram. Karena kan ada bea masuk segala macam. Kalau kita pakai angka kurs 16.000 ditambah ongkos-ongkos tadi 1.500-an, kurang lebih jatuhnya juga hampir-hampir sama. Lalu kita lihat nih harga terbaru hari ini. Tembus ke angka $10,69 per CWT atau 100 weight guys. Artinya per 45,35 kilo harganya sudah tembus atau jatuh ke angka 10,69. Ini kalau dikonversikan kurs hari ini 17.000, anggaplah kita di range 17.000, maka jatuhnya adalah 4.000-an guys. Kok kecil banget min? Yes, tapi kan di Indonesia sudah 6.000 sampai 7.000. Yes, memang kelihatannya sepertinya jauh. Tapi kenyataannya guys, ini belum termasuk ongkos shipping, kemudian freight, kemudian macam-macamnya, dokumen-dokumen termasuk insurance, which is itu bisa tembus angka 1.200 sampai 1.800 saja. Nah, kalau itu kita ambil tengahnya 1.500, maka angkanya kurang lebih 5.500. Selisihnya cuma 500 perak dari harga gabah paling rendah di RI. Belum termasuk resiko-resiko di perjalanan, kena wes macam-macam. Belum lagi keuntungan. Nah, dari keuntungan si importir berapa? Pasti dia juga ngarik keuntungan. Kalau diambil tarik 10%, ya tembusnya sama, 6.000-an. So, kita pilih mana? Kita pilih harga gabah impor dari Amerika Serikat 6.000 atau kita ambil dari petani-petani kita di angka yang hampir-hampir sama, 6.000 lebih. Nah, seperti itu guys. Jadi, otomatis kan kita lebih baik membeli dari gabah petani kita. Dan itu bisa mendorong lapangan pekerjaan, lalu juga muncul pemerataan perekonomian di desa-desa dan segala macamnya. Panjang pokoknya efeknya daripada ini guys. Nah, kedua, yang tidak diperhatikan oleh banyak pengamat adalah ketika yang namanya RI itu impor beras maupun gabahnya, apa yang terjadi? Satu, kita mengalami neraca dagang yang berkurang. Artinya, defisit bisa terjadi karena hal-hal semacam itu. Lalu kemudian kita juga mengalami kerugian akibat kurs tadi guys. Kalau harga kursnya itu terus menguat, kita akan mendapatkan keuntungan akibat kurs. Tapi masalahnya kurs rupiah kita kan selalu sering banget melemah terhadap US dollar atau mata uang lainnya. Nah ini jadi persoalan. Otomatis ini mengikis yang namanya cadangan devisa kita plus pemerataan ekonomi yang harusnya turun sampai ke desa-desa melalui supply and demand yang ada di dalam industri pertanian ini akan terganggu guys. Kesimpulan analisanya adalah ketika harga gabah $13 per CWT itu sejatinya hampir sama dengan harga gabah yang ada di RI guys. Jadi
Kalau kita picture dari hari ini saja 10,69 ya kelihatannya kayak wah kenapa kok di sana turun kok di sini nggak ikut turun. Padahal sebetulnya guys awalnya hampir sama ketika grafik ini di 13 dolar per CWT. Nah begitu dia tidak dibeli jatuh. Sementara di RI tetap di rentang 6 ribuan ini. Karena tadi ada inflasi, otomatis para petani kan membutuhkan bensin untuk membajak sawahnya, solar dan segala macamnya, listrik macam-macam. Nah, kos-kosnya itu tetap jalan. Lalu kami bersama kalau kita nggak mau ngebeli gabahnya para petani kita sendiri, apa yang terjadi? Harga gabah dunia akan naik, guys. Itu korelasi yang terjadi pada grafik-grafik ini. Ini sama dengan grafiknya yang ada di Thailand, sama mirip. Dia akan berdampak ketika yang namanya RI menjadi demand dunia, maka yang namanya harga gabahnya akan naik. Begitu juga harga beras putihnya, dia akan naik guys. Pak Amran juga menjelaskan di mana lahan rawa dengan teknologi terbaru itu bisa dipakai untuk pertanian padi guys, sehingga jumlah ininya meningkat. Kalau dulu kan bingung ya, namanya rawa itu kan susah ditanemin. Nah sekarang pakai teknologi drone katanya Pak Amran guys. Ini naik. Ini pertama kenaikan. Apa yang menaikkan sini? Karena pertanyaannya apalagi yang menaikkan? Pompanisasi 500.000 hektar di Pulau Jawa. Berarti satu kali 5 juta ton kan. Kemudian ada rawa itu 800.000. Kemudian ada lagi Pak, dua cara menaikkan produksi, intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah pompa, benih, kemudian alat mesin pertanian dan seterusnya. Kemudian ekstensifikasi adalah cetak sawah 200.000 hektar. Ini pompanya Pak. Ini tidak terdeteksi orang yang kadang mengamati ini Pak. Ini 100.000 pompa. Nah, totalnya 500 tambah 800, 13 tambah 200, 1,5 juta hektar. 1,5 juta hektar, kalau kali 5, berarti 7,5 juta. 5,5, ya 8 juta. 8 juta bagi 2 beras, 4 juta. Sama dengan kenaikan BPS. 34 juta ton. Ini data BPS. Lalu yang tidak dibuka oleh para ahli biasanya adalah masalah pupuk. Yes, pupuk RI adalah pupuk yang termurah di dunia saat ini guys. Malaysia kalah, Thailand, Vietnam kalah semua dengan urea Indonesia guys. Itu kata kunci yang juga penting untuk dicatat kita bersama. Nah, gitu dulu dari Mimin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, dan apabila teman-teman ada masukan, saran, dan hal lainnya silakan tulis di kolom komentar. Seneng banget bisa berbagi bersama. Terima kasih. Salam teman-teman.